Film diawali dengan seorang wanita bernama Rahel Hegi terbangun dari mimpi buruk tentang masa lalunya. Dia menemukan bulu gagak di bantal tidurnya. Rahel yang seorang polisi bersiap-siap untuk dinas malam dan pergi berpatroli. Yang ternyata di kamarnya ada seorang pria di sana. Lalu saat Rahel patroli, dia bertemu dengan seorang pria dan bulu gagak kembali datang. Di sisi lain ada seorang pemuda yang mengemudikan mobil dengan cepat. Pemuda itu menabrak pria tersebut dengan kecepatan tinggi. Rahel menghampirinya tapi pria tersebut sudah tidak ada di sana. Rahel melihat ada bercak darah dan langsung menahan pemuda tersebut dan membawanya ke kantornya. Di kantor ada atasan Rahel bernama Sersan Jim McReady. Ternyata Rahel baru saja ditempatkan di kantor polisi tersebut. Jim langsung mengecek data pemuda tersebut yang bernama Caesar dan terbukti mencuri sebuah mobil. Caesar pun diberi baju tahanan untuk digunakan. Di tempat berbeda, rekan Rahel bernama Warnock dan Mundi lagi mantap-mantap di mobil. Lalu Rahel meminta Warnock dan Mundi untuk mencari pria dengan ciri-ciri putih, berjenggot, dan mungkin terluka. Saat ingin mengecek data rumah sakit, terlihat data tahanan bernama Beswick, seorang guru dengan kasus KDRT. Sementara Caesar berganti pakaian tahanan dan tatapan Sersan menuju rudal Caesar. Rahel memberitahu ada darah di lampu mobil yang ternyata Caesar sebelumnya menabrak seorang gadis. Lalu Mundi menanyakan ada apa dengan pria kulit putih. Tapi Sersan meminta mereka berdua datang dengan membawa pria tersebut. Warnock dan Mundi mampir ke pom bensin yang tak berpenghuni. Di sisi lain, Caesar pun langsung dibawa ke sel tahanan di ruang bawah tanah. Yang ternyata Beswick merupakan mantan gurunya Caesar waktu sekolah. Dan nampaknya hubungan mereka berdua kurang baik. Jim akan menggunakan derek untuk membawa mobil Caesar yang tertinggal dan juga menunjukkan berkas Beswick. Tiba-tiba Warnock dan Mundi datang membawa pria tersebut dengan mengagetkan. Di sana Rahel berkenalan dengan Warnock dan Mundi. Lalu saat Rahel bertatapan dengan pria tersebut, sepertinya tidak asing dan ada yang aneh. Rahel pun langsung menghubungi Dr. Hume untuk mengecek kondisi pria tersebut. Tak lama Dr. Hume datang di saat Warnock dan Mundi lagi pemanasan. Dr. Hume langsung mengobati luka pria tersebut yang mengalami luka ringan. Dr. Hume menyarankan agar pria tersebut tetap di sana sampai menemukan identitasnya. Sedangkan yang dibawa oleh pria tersebut hanya sebuah buku dengan daftar banyak nama dan ikon simbol yang misteri. Dan tiba-tiba Dr. Hume mengalami hal aneh dengan memperlihatkan masa lalunya, di mana dia ketakutan sendiri memasuki rumah sendiri. Lalu Dr. Hume mencoba membunuh pria tersebut tapi digagalkan oleh petugas polisi. Atas perbuatannya, Dr. Hume dimasukkan ke dalam sel dan ditemukan foto anak-anak Dr. Hume di dompetnya. Sementara pria tua yang tidak diketahui namanya diambil sidik jarinya untuk diselidiki lebih lanjut. Saat pria tua itu mengepal tangannya, tak diduga tangan Dr. Hume ikut mengepal tangannya. Dan berdasarkan sidik jarinya, pria tua itu bernama Alexander Monroe yang sudah tewas tahun 1983 dalam kebakaran. Jim kesal karena teknologi modern tak dapat diandalkan. Tapi direspon oleh pria tua bahwa malam ini mereka akan menjalani peraturan lama. Jim mempertanyakan Dr. Hume yang mengatakan pria tua mengetahuinya. Pria tua itu langsung mengendalikan pikiran Jim untuk mengingat masa lalunya. Lalu Jim meminta Rahel membawa pria tua itu ke sel dengan perasaan takut dan panik. Pria tua itu ditempatkan di sel 6 atau 6 yang menjadi nama panggilannya nanti. Saat Mundi mengunci sel, 6 memegang tangannya dan mengendalikan pikiran Mundi atas perbuatannya, di mana dia bersama Warnock menyiksa seorang pria tanpa ampun. Mundi langsung kabur meninggalkan Rahel untuk mengunci sel 6. Rahel menunjukkan kepeduliannya kepada Mundi tapi tak dianggap. Jim memantau Six di dalam sel dengan CCTV. Lalu Jim meminta Warnock dan Mundi datang ke rumah Hume untuk bertemu dengan istrinya Hume. Sedangkan dirinya juga ikut keluar berpatroli dan meminta Rahel di kantor sendirian dengan 4 tahanan. Jim yang sedang mengendarai mobil dikagetkan dengan sosok Six di kursi belakang mobil. Rahel yang sendirian di kantor ingin mengambil buku milik Six. Tapi Rahel mengalami flashback ke masa lalu di mana dia dijadikan bahan cocok tanam. Lalu Rahel dengan yakin iseng untuk mengecek daftar nama yang ada di buku itu. Yang ternyata nama tersebut semuanya adalah penjahat yang sudah tewas. Sementara di dalam sel, Six mengingatkan kembali dengan apa yang telah dilakukan Beswick kepada istrinya. Hingga membuat gigi Beswick copot dengan jarak jauh. Beswick mengakui perbuatannya ke istrinya kepada Six dengan mengarang cerita.
Six mematikan api di batang korek api sekaligus mematikan CCTV sel Bestwick. Sementara Warlock menghubungi Rahel untuk memberitahu dirinya sudah di rumah Hum di mana rumahnya gelap dan pintu terbuka. Lalu Six yang tidak puas dengan jawaban Bestwick membuat Bestwick membunuh dirinya sendiri. Alarm sel pun berbunyi dan Rahel bergegas ke ruang sel. Rahel langsung membuka sel Bestwick dan mengeluarkannya dari sel. Di sisi lain, Warlock dan Mundi memasuki rumah Hum untuk mengeceknya dan tetap terhubung ke kantor, tapi sayangnya Rahel sedang berada di ruang sel. Di sana mereka menemukan jejak darah dan seorang anak yang tergantung. Di sel, Hum yang seorang dokter meminta Rahel untuk membiarkan dirinya membantu Bestwick. Dan Bestwick berhasil sadar dan hanya mengatakan, "Aku tahu itu." Sementara Jim datang ke sebuah rumah di mana terdapat tulang belulang di dalam kulkasnya. Ternyata Jim merupakan seorang pembunuh berantai dengan target para pemuda sesuai dengan poster kehilangan di kantornya. Di sisi lain, Rahel dibantu oleh Hum untuk mengangkat mayat Bestwick ke atas. Bertepatan dengan Warlock yang memberi informasi bahwa Hum membunuh seluruh keluarganya. Mau tak mau Rahel by one dengan Hum dan Rahel diperlihatkan kelakuan Hum oleh Six. Hum berhasil diamankan Rahel dengan bantuan jarak jauh Six. Kemudian Rahel membawa Hum kembali ke dalam selnya. Saat Rahel ingin pergi dari ruang sel, Six bersiul dan membuat Rahel flashback ke masa lalunya sepotong-potong, di mana dia mencoba melepaskan ikatan tangannya dan kabur dari pelaku masa kecilnya. Lalu Rahel menelpon Jim untuk memberitahu yang terjadi di kantor dan sel. Di sel, Six bertanya kenapa Caesar ada di sana dan memberikan kesempatan kepada Caesar untuk mengakuinya. Dan tiba-tiba, Caesar diingatkan atas perbuatannya secara rinci, di mana dia menabrak seorang gadis hingga sekarat. Bukannya ditolong, Caesar malah kabur melanjutkan perjalanannya. Warlock dan Mundi tiba di kantor dan melihat ada mayat di sana. Lalu mereka ke sel untuk membawa keluar Dr. Hum. Sementara Warlock sepertinya sangat lelah untuk malam ini dan curhat kepada Six. Lalu Six mengingatkan Warlock atas perbuatannya selama ini yang ditutupinya, di mana dia menyiksa seorang pria bersama Mundi hingga menewaskannya. Kemudian Warlock pergi mengajar Hum yang lagi diinterogasi oleh Mundi. Warlock melihat kaki meja di sana dan mengadukan muka Hum ke kaki meja tersebut sesuai arahan Six. Warlock dan Mundi akan mengarang cerita agar tidak terjerat hukum. Rahel yang berada di sana heran dan mempertanyakannya. Tapi Warlock dan Mundi meminta Rahel untuk bungkam dan tidak bicara tentang hal ini. Lalu Rahel kembali ke sel untuk mengecek karena alarm berbunyi. Caesar yang sudah tahu siapa Six mengakui perbuatannya kepada Rahel. Caesar menceritakan kronologisnya saat menabrak seorang gadis kepada Rahel dan kemungkinan gadis itu masih hidup. Tapi dibantah oleh Six yang mengatakan sudah telat karena gadis itu sudah meninggal 2 menit yang lalu. Rahel menanyakan siapa Six yang akhirnya diperlihatkan lagi masa lalu Rahel oleh Six, di mana Six lah yang membantu mengalihkan perhatian pelaku penyekapan Rahel agar dirinya bisa kabur. Six memberitahu bahwa Warlock dan Mundi sedang menyusun rencana untuk membunuh Rahel. Six menawarkan bantuan kepada Rahel tapi Rahel menolaknya. Rahel kembali ke atas dan menguping pembicaraan Warlock dan Mundi yang membuktikan omongan Six. Tiba-tiba telepon Rahel berbunyi. Ternyata Jim yang menelponnya. Tapi Rahel membiarkan teleponnya tetap terhubung agar Jim mendengarnya. Lalu Mundi mengatakan Jim hanya seorang pria tua dan menyerang Rahel. Rahel sudah pasrah tapi tiba-tiba Jim datang dengan dibalut kawat berduri dan sebuah shotgun. Jim langsung menembak Warlock dan melukai Rahel sementara Rahel dan Mundi mencari tempat sembunyi. Rahel menyiapkan tongkat multifungsinya, mengambil HP-nya dan sebuah cutter. Rahel langsung sigap melukai kaki Jim dan pergi ke ruang sel dan menguncinya bersama Mundi. Rahel mencoba menghubungi kantor polisi tapi sayangnya semua staf tidak ada di tempat. Jim berhasil bangkit dan mendobrak pintu tersebut dengan sebuah alat. Jim langsung menembakkan shotgunnya dan melukai Mundi. Mereka pun masuk ke dalam ruang tahanan. Sementara Jim yang mendobrak dengan tangan kembali ke atas. Lalu Rahel mengikat lukanya dengan seragamnya untuk menghentikan pendarahannya. Six memberitahu identitasnya di mana dia berkelahi dengan teman lamanya tentang dosa manusia. Dia tersesat dan tak tahu arah pulang hingga menjadi orang buangan seperti Rahel. Dan tiba-tiba listrik padam. Saat Rahel mengintipnya melalui lubang udara, ternyata Jim sedang menyiraminya dengan minyak tanah dan berniat untuk membakarnya. Rahel membebaskan Caesar dan Six, tapi Six menolaknya dan memilih berdiam diri di dalam selnya.
Mereka menjebol keran air untuk membasahi selimutnya dan menerobos kobaran api. Sedangkan Jim sudah bersiap menembak setiap orang yang keluar. Caesar memecahkan kaca jendela dengan melemparkan sebuah kursi. Mundi yang melihatnya langsung melompat, tapi sayangnya tertancap pecahan kaca yang diperparah oleh Jim. Rahel langsung berlari menuju jerigen minyak berada dan terkena tembakan. Jim melukai wajah Caesar lalu menembaknya. Lalu Rahel melemparkan jerigen minyak yang ditembak oleh Jim dan melukai dirinya. Tak sampai di situ, Rahel menghantam alat pendobrak ke Jim. Setelah itu Rahel keluar dari kantor polisi tersebut disusul oleh Six. Di sana Six mencoret nama Warlock, Mundi, Hume, Beswick, Caesar, dan Jim McReady. Tapi tidak dengan nama Rahel. Lalu Six mengungkapkan cintanya kepada Rahel dan meminta Rahel berada di sisinya untuk membalas dendam pada orang yang bersalah. Rahel pun setuju dan mereka pun beradu jigong.